Sampai saat ini, sepak bola Indonesia masih bisa dibilang jauh dari kata sehat. Karena hampir setiap tahun, sepak bola Indonesia selalu diwarnai oleh insiden kontroversial, baik di dalam lapangan ataupun di luar lapangan. Selain itu, supporter Indonesia juga masih bisa dibilang jauh dari kata dewasa. Hal itu terlihat dari masih banyaknya insiden bentrokan yang melibatkan supporter kedua tim yang punya sejarah rivalitas panjang. Bicara soal sepak bola, memang pertandingan tidak akan menarik tanpa adanya sebuah rivalitas. Seringkali kita lihat bahwa pertandingan yang mempertemukan dua tim dengan sejarah rivalitas panjang pasti akan disaksikan oleh ribuan penonton. Bahkan, tidak jarang, stadion tidak bisa menampung banyaknya supporter yang ingin menyaksikan langsung pertandingan dua tim yang punya sejarah rivalitas tersebut. Sementara pertandingan yang mempertemukan dua tim tanpa punya sejarah rivalitas seringkali tidak terlalu diminati oleh supporter. Akibatnya, supporter pun jarang sekali memenuhi stadion untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Di Indonesia sendiri, banyak tim yang memiliki sejarah rivalitas panjang dengan tim lainnya. Salah satunya adalah Arema dengan Persebaya. Oleh sebab itu, seringkali kita lihat bahwa pertandingan yang mempertemukan kedua tim tersebut pasti akan diminati oleh supporter. Ribuan supporter pun akan berusaha memadati stadion demi bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Bahkan, ada juga supporter yang tak bertiket berusaha merangsek masuk ke dalam stadion, mengingat tingginya rivalitas antara Arema dan Persebaya. Meskipun Arema dan Persebaya sering disebut sebagai rival abadi, namun ternyata rival abadi tim Bajul Ijo adalah Persija Jakarta. Sementara rivalitas antara Arema dan Persebaya mulai terbentuk pada tahun 90-an. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa rival abadi Persebaya yang sebenarnya adalah Persija Jakarta. Hal itu terjadi karena di masa lalu, kedua tim tersebut sering bertemu dalam pertandingan penting, bahkan di partai final. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa sejarah rivalitas antara Persebaya dan Persija dipupuk di atas lapangan, bukan karena adu gengsi antar supporter. Beberapa sumber menyebutkan bahwa perseteruan antara Persebaya dengan Persija sudah terjadi sejak awal tahun 50-an. Sejak tahun itu, Persebaya dan Persija memang dikenal sebagai dua tim yang paling banyak mengumpulkan trofi sepak bola kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Dengan catatan Persija berhasil meraih 5 gelar perserikatan dan 4 kali juara Stadion Weststreeten. Sementara Persebaya adalah tim yang berhasil meraih 4 gelar juara era perserikatan dan 2 gelar juara Liga Indonesia. Selain sama-sama menjadi tim dengan koleksi gelar juara terbanyak, Persebaya dan Persija juga sering bertemu dalam pertandingan penting. Berdasarkan informasi, ada 4 edisi di mana Persebaya berhasil menjadi juara dan Persija menjadi runner-up. Begitupun dengan sebaliknya. Pada tahun 1952, Persebaya berhasil mengalahkan Persija dalam babak 6 besar dengan memenangkan pertandingan di babak tersebut. Sementara Persija berada di posisi runner-up dengan meraih 4 kemenangan, 1 seri dan 1 laga harus berakhir dengan kekalahan. Pada tahun 1973, giliran Persija yang mampu mengalahkan Persebaya dengan skor 1-0. Meskipun hanya diwarnai oleh kemenangan tipis, namun banyak yang menilai bahwa laga yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan itu adalah pertandingan yang paling dikenang, karena disaksikan sekitar 100.000 penonton. Selain itu, sejak awal pertandingan Persebaya sudah memperagakan permainan keras, dengan tujuan melunturkan semangat bertanding para pemain tim Macan Kemayoran. Kurang tegasnya kepemimpinan wasit Juremi pada laga kala itu membuat pertandingan semakin memanas. Namun beruntung, Persija tetap bisa mengembangkan permainannya, hingga akhirnya berhasil mencetak gol melalui Andi Lala. Persija pun kemudian berhasil menjadi juara di kompetisi tahun tersebut, dan kembali mengulanginya pada tahun 1975 dan 1979. Sementara pada tahun 1978, Persebaya berhasil mengalahkan Persija dengan skor 4-3 di partai final. Sejak final tahun 1978, kedua tim tidak lagi pernah bertemu dalam sebuah partai final. Di era Liga Indonesia, baik Persebaya dan Persija sama-sama menjadi tim yang cukup disegani. Persebaya 2 kali juara di era Liga Indonesia,
yakni pada musim 1996-1997 dan 2004. Sementara Persija berhasil juara pada tahun 2001 silam. Uniknya, Persija berhasil meraih gelar juara Liga Indonesia tahun 2001 silam setelah mengalahkan Persebaya dengan skor 2-1 di babak semifinal. Sementara Persebaya berhasil juara di tahun 2004 setelah mereka berhasil mengalahkan Persija dengan skor 2-1 pada laga pekan penentuan. Pada awal mulanya, Arema bukanlah rival dari Persebaya, karena Arema dan Persebaya bermain di kompetisi yang berbeda, di mana Arema bermain di kompetisi Galatama dan Persebaya bermain di kompetisi Perserikatan. Arema dan Persebaya sendiri baru bertemu pada tahun 1994 silam, di mana kala itu PSSI memutuskan untuk melebur kompetisi Galatama dan Perserikatan. Pertemuan antara Arema dan Persebaya pun terjadi di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia 1994 silam, di mana kala itu Arema berhasil mengalahkan Persebaya dengan skor 1-0. 4 tahun sebelum pertemuan pertama kedua tim di Divisi Utama Liga Indonesia, gesekan antara arek-arek Malang dengan arek-arek Surabaya mulai terjadi pada sebuah konser musik kantata takwa di Stadion Tambak Sari, Surabaya pada 23 Januari 1990 silam. Kala itu, arek-arek Malang menguasai depan panggung sambil meneriakkan kata Arema. Hal itu membuat arek-arek Surabaya harus mundur dan terkalahkan oleh kehadiran arek-arek Malang. Tidak tinggal diam, arek-arek Surabaya kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak dan berhasil memukul mundur arek-arek Malang hingga keluar Stadion Tambak Sari. Arek-arek Malang pun tidak terima, bentrokan pun terjadi hingga merembet ke Stasiun Gubeng, Surabaya. Situasi panas antara arek-arek Malang dan Surabaya kembali memanas pada sebuah konser Sepultura pada Juni 1992. Pada acara tersebut, arek-arek Surabaya sudah siap menguasai depan panggung dan arek-arek Malang langsung dihalau ketika hendak memasuki Stadion Tambak Sari. Karena hal itu, tawuran kembali terjadi di luar Stadion Tambak Sari. Rivalitas antara Arema dan Persebaya juga dipupuk oleh ketidakadilan media kala itu. Sebagai contoh, ketika Arema atau Persema Malang berhasil menjadi juara, tidak banyak media yang memberitakan keberhasilan tersebut. Jikalau ada, pemberitaan keberhasilan Arema atau Persema menjadi juara hanya satu kolom. Hal berbeda dialami oleh Persebaya, di mana keberhasilan mereka menjadi juara akan langsung menjadi headline di media ternama di Jawa Timur. Bahkan, selalu menjadi headline meski klub yang diidolakan bonek tersebut hanya melakukan latihan rutin di waktu senggang. Petinggi bonek mania kala itu, Barmen dan Mudayat seringkali merendahkan tim asal Malang, baik Arema ataupun Persema. Kala itu, mereka berseloroh bahwa Persebaya tidak mungkin kalah dari tim Malang. Bahkan untuk menahan imbang tim Bajul Ijo pun mereka tidak akan sanggup. Pernyataan itu pun dimuat di media cetak dan tentunya semakin memanaskan hubungan antara Malang dan Surabaya. Pernyataan Barmen dan Mudayat pun sangat menyakiti hati warga Malang. Karena itu, mereka berniat melakukan balas dendam kepada arek-arek Surabaya. Kemarahan mereka semakin menjadi-jadi setelah ada isu yang mengatakan bahwa arek-arek Surabaya akan ngeluruk ke Malang. Merasa tertantang, arek-arek Malang pun berusaha mencegat kehadiran arek-arek Surabaya di Lawang. Namun aksinya gagal karena ketika sampai di pertigaan Karanglo, Singosari, arek-arek Malang yang akan menghalau arek-arek Surabaya dihalau oleh polisi dan Kodim. Mereka pun kemudian melampiaskan kekesalannya dengan memecahkan kaca mobil plat L dan di Stadion Gajayana sendiri, arek-arek Malang membentangkan spanduk bertuliskan, "Kalahkan Persebaya, bungkam mulut besar Barmen dan Mudayat. Barmen dan Mudayat haram masuk kota Malang." Dengan pemberitaan media yang seakan-akan mengadu domba, perseteruan antara Aremania dan bonek mania pun semakin dipupuk dan terus memanas hingga saat ini. Oleh sebab itu, kedua kelompok supporter itu pun sering terlibat bentrok. Bahkan, sampai saat ini supporter kedua tim dilarang melakukan kunjungan ke kandang lawan saat kedua tim bertemu dalam suatu pertandingan.
Perseteruan antara bonek dan Aremania sebenarnya bukan permusuhan yang mengakar. Pemuda Surabaya dan pemuda Malang justru mempunyai sejarah persaudaraan yang justru kental. Pemuda Malang 74 tahun lalu tanpa diminta berbondong-bondong ke Surabaya bukan untuk menggeruduk pemuda Surabaya, melainkan membantu lahir batin warga Surabaya melawan kedatangan pasukan sekutu dengan nyawa sebagai taruhannya. Begitu pula ketika agresi militer Belanda II di Malang 21 Juli 1947 silam, warga Surabaya dengan sukarela ke Malang berjuang melawan Belanda. Menurut Kiai Masyhudi, pejuang Laskar Sabilillah, hubungan antara pejuang Surabaya dan Malang nyaris tanpa ada pembeda. Ketika pejuang dari Malang sudah sampai di Surabaya, mereka akan melebur bersama-sama dengan pejuang dari Surabaya. Ratusan pemuda Malang meninggal di Surabaya ketika 10 November 1945. Beliau menyayangkan persaudaraan yang erat selama perjuangan fisik ternodai oleh supporter yang tidak bertanggung jawab. Itulah fakta yang sebenarnya mengenai rival Persebaya, sehingga bisa disimpulkan bahwa rival abadi Persebaya sebenarnya adalah Persija, di mana rivalitas kedua tim dipupuk di atas lapangan. Sementara rivalitas antara Arema dan Persebaya lebih dikarenakan pertarungan harga diri antara arek-arek Malang dan arek-arek Surabaya. Aremania dan bonek merupakan supporter besar. Alangkah baiknya bersatu membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. Ada banyak cara untuk membuat persepak bolaan kita menjadi lebih baik. Salah satunya adalah perdamaian. Ayo Aremania, ayo bonek, dan ayo seluruh supporter Indonesia. Kita damai, kita saling merangkul, kita saling membantu, kita saling support, kita bersama untuk kemajuan sepak bola Indonesia.